Bab 1316, Menang. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Apa yang sedang dilakukan Xiao Yan ini? Serangan Feng Yu benar-benar telah membunuh seorang ahli Douxian tingkat kesempurnaan bintang 2. Banyak ahli di luar lapangan menyaksikan pertempuran yang sangat seru di pegunungan yang kompetitif, dan Spiderly tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Cek-cek, Xiao Yan ini benar-benar tidak mudah. Tiba-tiba, Feng Yu, siapa yang dapat memaksa Feng Yu untuk menggunakan bagian bawah kotak? Muge menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Feng Yu menggunakan kekuatan darah untuk melemparkan pesawat ulang-alik luar angkasa, bahkan jika itu adalah dia. Dia hanya dapat menghindari keunggulannya untuk sementara, belum lagi Xiao Yan, yang kekuatannya hanya pada tahap awal Douxian bintang 2, jelas sudah memiliki andil dalam hasil pertandingan. Apakah kamu perlu bergerak? Xiao Yan, latar belakang identitas orang ini tidak lemah, dia tidak mungkin mengalami kecelakaan di benua timur kita. Duan Tianfeng juga menyaksikan serangan tirani dari keduanya di lapangan, dan segera merenung. Namun, saat Duan Tianfeng sedang merenung, serangan di dalam pegunungan kompetitif itu semakin memanas. Xiao Yan, menyerahlah. Jika kau mengaku kalah, kau masih bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Feng Yu berkata dengan tegas dan terengah-engah setelah wajahnya memucat setelah pukulan terkuatnya. Xiao Yan tidak memperhatikan Feng Yu, karena dia tahu bahwa Feng Yu juga memiliki harga diri yang mutlak, jadi dia secara alami akan menunggu Xiao Yan untuk menyerang dan memadatkannya. Di langit, pada saat ini, ada kekuatan ruang yang sangat tirani. Namun, saat Xiao Yan sepenuhnya mengaktifkan teknik Do Qigong dan penguasa kuno api yang berbeda, energi langit dan bumi di seluruh pegunungan kompetitif menjadi ganas, dan kemudian energi ganas itu menjadi semakin ganas, dan akhirnya di bawah bimbingan Xiao Yan, jejak energi menjadi energi merah pucat yang tebal tiba-tiba muncul dari kekosongan pegunungan kompetitif, dan akhirnya melilit penguasa kuno api abadi di tangan Xiao Yan. Energi merah muda ini baru saja membungkus penguasa kuno abadi api abadi, dan tiba-tiba, hembusan angin muncul di seluruh ruang, dan hembusan ini dapat dengan mudah menghancurkan bebatuan dan pepohonan di pegunungan yang kompetitif sesuka hati. Sampai sekarang, wajah orang-orang kuat di luar arena perlahan-lahan menjadi serius. Orang ini, aku khawatir dia menggunakan keterampilan bertarung tingkat suci. Spiderly berbicara sedikit, dan ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Meskipun serangan Feng Yu juga merupakan tingkat suci, dibandingkan dengan Xiao Yan, masih ada celah. Alasan mendasarnya adalah bahwa keterampilan bertarung Xiao Yan benar-benar membuat seluruh ruang menjadi ganas, dan bahkan menyerap kekuatan di seluruh ruang. Sabu-sabu, tatapan Feng Yu yang awalnya gigih akhirnya menjadi serius di bawah serangan tirani Xiao Yan. Siapapun dapat melihat bahwa serangan Xiao Yan jelas tidak sederhana. Masih sedikit, Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang parah yang berasal dari tubuhnya, lalu menatap energi merah pucat yang luar biasa tebal di atas penguasa kuno api abadi, dan meludahkan sepatah kata. Apa Xiao Yan, itu tidak mengecewakanku. Mari kita akhiri serangan terakhir kita. Setelah beberapa saat, tawa hangat muncul di wajah Feng Yu, dengan aura mendominasi yang tak tertandingi yang memenuhi seluruh ruang, membawa atmosfer ruang ke ekstrim. 6 teratas, aku akan membuat keputusan. Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian dengan lembut mengangkat penguasa kuno Yi Huo Heng, dan kekuatan misterius tiba-tiba terisi. Ayo, Feng Yu tersenyum, telapak tangannya tiba-tiba mencubit tempat Xiao Yan berada, dan pesawat ulang-alik perak di sampingnya meledak dengan aura yang tak tertandingi, dan pesawat ulang-alik itu lewat ruang menjadi terdistorsi dalam sekejap. Saat berikutnya, energi merah menyilaukan substantif tiba-tiba berkumpul dari segala arah pegunungan kompetitif dalam teriakan keras Xiao Yan, dan Douqi merah menyala yang menyilaukan di tubuh Xiao Yan juga menyatu dalam sekejap. Segera, energi api di penguasa abadi api abadi menjadi sangat bergejolak, dan bahkan ruang di sekitarnya runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat berikutnya, penguasa abadi api abadi di tangannya terlempar keluar dengan keras. Pesawat ulang-alik perak dan sinar energi merah Xiao Yan baru saja keluar, dan tiba-tiba, di seluruh ruang, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Bang bang bang, begitu keduanya melakukan kontak, sinar energi merah Xiao Yan langsung jatuh ke arah angin, dan perlahan-lahan hilang ke pesawat ulang-alik perak. Pesawat ulang-alik luar angkasa itu telah diberi makan oleh darah dan esensiku,
dan cukup mudah bagi elemen luar angkasa untuk berhadapan dengan elemen api. Gelombang 8-1 Gelombang Zhongwen Wamao, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Kali ini, kaulah yang kalah. Feng Yu melihat serangan di lapangan, matanya langsung memerah, dan kekuatan ruang angkasa perak terus berkumpul ke arahnya, samar-samar menghancurkan tanda-tanda kekuatan Xiaoyan. Itu benar-benar kekuatan tirani, tetapi hampir sampai. Pindahkan penguasa langit, hancurkan untukku. Xiaoyan melihat pesawat ulang-alik luar angkasa yang semakin intens, dan segera tersenyum tipis di sudut mulutnya. Kemudian, di tempat keduanya bertarung, energi merah menyala Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi bubuk, dan kemudian mengembun, sentuhan rune misterius, yang cukup misterius, membentuk tirai cahaya melingkar tidak ragu-ragu, dan langsung menelan seluruh pesawat ulang-alik. Ini, Feng Yu yang menyadari kejadian ini, menyemburkan seteguk darah, dan pesawat ulang-aliknya benar-benar ditelan oleh Xiaoyan. Mari kita beri kamu sedikit hadiah yang luar biasa ini. Melihat wajah Feng Yu yang penuh tanya, Xiaoyan tiba-tiba tertawa muram, dan semangat juang dalam tubuhnya seperti gelombang pasang, menatap ke pesawat ulang-alik itu. Tabrakan. Setelah beberapa saat, pesawat ulang-alik perak itu terbelah dari kekosongan tertentu, dan kemudian perlahan muncul. Hanya saja kekuatan dalam pesawat ulang-alik saat ini gelombang bukan hanya kekuatan ruang yang menyilaukan, tetapi juga semangat juang atribut api yang ditambahkan oleh Xiaoyan, mustahil untuk dihadapi. Mustahil. Feng Yu melihat bahwa serangannya benar-benar ditelan oleh Xiaoyan dan berubah menjadi serangan yang lebih kuat, meraung ke arahnya, sosoknya meledak. Pada saat ini, dia tidak memiliki semangat juang yang berlebihan, jadi jika dia dengan gegabah menghadapi serangan ini, dia pasti akan kalah. Mengakui kekalahan, jika tidak, serangan ini cukup untuk membunuhmu. Xiaoyan berkata perlahan sambil berdiri di langit. Aku kalah. Feng Yu juga menatap Xiaoyan dengan sedikit rasa tidak berdaya di hatinya, karena dia juga bisa merasakan bahwa Xiaoyan saat ini sudah berada di ujung kekuatannya. Jika dia bisa bertahan lebih lama lagi, Xiaoyan pasti akan kalah. Tidak diragukan lagi, tetapi kekuatan pesawat ulang-alik ini sudah jelas, tetapi saat ini, tidak mungkin bagiku untuk menolaknya. Di ronde kedua, Xiaoyan menang. Tepat ketika Duan Tianfeng bergegas ke pegunungan yang kompetitif untuk mengumumkan akhir, sosok Xiaoyan juga jatuh dari langit dalam sekejap, wajahnya pucat, dan napasnya lamban. Dia benar-benar orang yang putus asa. Duan Tianfeng dengan cepat menangkap sosok Xiaoyan, dan kemudian kekuatannya yang lembut terus memberinya nutrisi. Feier, bawa Xiaoyan kembali untuk beristirahat, tidak ada hubungannya dengan dia. Duan Tianfeng langsung menyerahkan Xiaoyan kepada Duo Qifei, dan kemudian terus memimpin kompetisi untuk 6 besar. Kemudian sekelompok orang kuat menatap Xiaoyan yang tak sadarkan diri dan Feng Yu yang pucat, dan hati mereka penuh dengan keterkejutan, karena mereka semua tahu bahwa Xiaoyan ini mungkin orang yang lebih menakutkan daripada Feng Yu. 3 hari telah berlalu sejak 6 pertandingan teratas berakhir, dan 6 teratas juga termasuk. Mereka adalah Pastoral dari Mercenary Guild, Spiderly dari Six Signs Religion, Blood Crystal dari Blood Cloud Sect, Zhou Mi dari Pelelangan, dan pembangkit tenaga listrik yang agak misterius. Bersama dengan Xiaoyan, totalnya ada 6 orang. Tahap pertama kompetisi akhirnya memasuki tahap akhir, yang memenuhi seluruh dunia guntur dengan bau yang luar biasa panas. Bagaimanapun, tempat pertama hanya bisa mendapatkan Thor Scroll, dan 3 teratas akan diberi hadiah. Jadi di antara 6 orang, tidak diragukan lagi bahwa masih ada babak pertempuran yang cukup berapi-api. Di antara 6 orang, kecuali Xiaoyan, yang kekuatannya hanya di tahap awal Dosian Bintang 2, 5 orang lainnya semuanya adalah Dosian Bintang 2 yang sempurna. Meremehkannya, bagaimanapun juga, pria sombong seperti Feng Yu yang dapat bersaing dengan Mu Ge dikalahkan di tangannya. Xiaoyan koma selama 3 hari. Sejak dia koma, Du Qifei mengirim Xiaoyan kembali ke kediamannya, jadi dia koma. Saat itu, ketika saya bertarung dengan Feng Yu, saya dengan gegabah menggunakan penguasa penggeser langit untuk mengalihkan serangan pesawat ulang-alik Feng Yu, sehingga menambah kekuatan saya sendiri untuk membentuk serangan tirani untuk melakukan serangan balik. Saat itu, Feng Yu juga kelelahan. Di alam ini, dalam menghadapi serangan tirani seperti itu, satu-satunya pilihan adalah mengakui kekalahan, tetapi Xiaoyan tidak mudah dihadapi. Bagaimanapun, serangan yang ditunjukkan oleh Feng Yu sangat tirani. Tentu saja,
Penguasa penggeser langit akan meningkat dengan kekuatan Xiaoyan, tetapi kemampuan Xiaoyan untuk mentransfer serangan pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 2 dengan kekuatan Dosian Bintang 2 di tahap awal masih terlalu banyak untuk dirinya sendiri. Dalam analisis terakhir, kekuatan Xiao sendiri terlalu lemah. Jika kekuatannya berada di tahap tengah atau akhir Dosian Bintang 2, akan jauh lebih mudah untuk menghadapi Feng Yu. Ya, ada apa? Xiaoyan baru saja membuka pupilnya dan duduk dari tempat tidur. Rasa lapar dan nyeri muncul. Jelas, pertempuran dengan Feng Yu hampir menghabiskan energi dendamnya, meninggalkan beberapa bahaya tersembunyi. Namun, Xiaoyan menemukan ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Inti ember atribut api di tubuhnya benar-benar menjadi gelisah, dan energi yang tidak nyaman meresap langsung dari inti ember dan dengan mudah menyapu seluruh rumah. Kekuatan jiwa, segel. Saat berikutnya, wajah Xiaoyan menjadi gembira. Jelas, adegan ini merupakan tanda terobosan bagi Xiaoyan. Aku tidak pernah menyangka bahwa bertarung dengan Feng Yu benar-benar akan membuatku menyentuh ambang tahap tengah Dosian Bintang 2. Itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Xiaoyan tersenyum tipis, lalu tanpa ragu, dia menutup matanya dan perlahan mengendalikan kekuatan ganas ini. Itu milik inti tubuh bagian dalam. Promosi di antara Dosian terutama adalah pelatihan Dosian yang padat, tetapi setiap kali promosi tingkat tinggi ditemui di antara Dosian, itu akan menarik kesengsaraan Dosian, jadi ini juga salah satu alasan utama mengapa jarang ada dewa pertarungan yang kuat dan tirani. Bagaimanapun, tingkat kesengsaraan pertarungan abadi yang mengerikan. Jika gagal, aku khawatir itu akan memusnahkan para perampok. Tabrakan, energi atribut api yang ganas menyebar keluar, membuat seluruh rumah runtuh, tetapi untungnya, dengan isolasi kekuatan jiwa Xiaoyan, tidak ada kekuatan ini yang meluap. Sedot untukku. Setelah Xiaoyan menyiapkan semuanya, dia perlahan-lahan mengendalikan inti ember atribut api dan perlahan-lahan menghirup energi pertempuran ke dalam inti ember. Dengan pengumpulan dan penyerapan energi yang begitu agung, energi Xiaoyan terserap sepenuhnya. Kekuatannya juga akan menjadi terobosan alami ke tahap tengah petarung abadi Bintang 2. Jelas, penyerapan semacam ini akan memakan waktu lama, tetapi untungnya, pertarungan untuk 3 teratas akan dimulai dalam 10 hari. Apakah Xiaoyan baik-baik saja? Di pavilion yang tidak jauh dari tempat tinggal Xiaoyan, 4 sosok cantik perlahan berdiri di dalamnya. Keempatnya adalah saudara perempuan dari keluarga Yu, Liu Qing dan Du Qifei. Keempatnya juga dianggap memiliki hubungan dengan Xiaoyan, dan mereka adalah gadis-gadis, jadi mereka berpikiran sama dan secara alami berkumpul bersama. Setelah Xiaoyan bertarung dengan Feng Yu saat itu, dia pingsan karena dia menghabiskan terlalu banyak energi dendam. Namun, orang ini benar-benar di luar dugaanku, dia benar-benar dapat mengalahkan Feng Yu. Kau tahu, kekuatan Feng Yu cukup untuk menempati peringkat 3 teratas Lei Cheng, dan pernah dikenal sebagai pesaing Muge. Keberadaan yang mengerikan di bawah ini, aku tidak pernah membayangkan bahwa itu akan dikalahkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar kuda hitam dalam kompetisi ini. Duo Qifei masih memiliki ekspresi yang agak terkejut sampai sekarang. Kakak Xiaoyan benar-benar hebat. Yu Wei mengangguk sedikit ketika mendengar ini, jelas sangat senang atas kemenangan Xiaoyan. Hubungan antara kalian berdua dan Xiaoyan, sepertinya. Hanya ada 4 orang di pavilion, dan Liu Qing berkata perlahan. Xiaoyan adalah kepala apoteker dari Sekte Yu kami. Yu Ranran secara alami pintar dan berkata dengan terampil. Begitulah adanya. Mendengar perkataan Yu Ranran, keraguan Liu Qing pun sirna. Jika tidak Liu Qing pasti akan mengira bahwa Xiaoyan memiliki hubungan yang mesra dengan kedua putri mereka. Tahap pertama kompetisi hampir berakhir. Aku tidak tahu peringkat apa yang bisa diraih Xiaoyan. Du Qifei tertawa. Menurutku dia yang pertama. Liu Qing juga tertawa. Kakak Liu Qing, sepertinya kau cukup percaya diri dengan Xiaoyan. Namun, kekuatan dari 5 petarung hebat lainnya tidak boleh diremehkan. Mereka tidak hanya berhasil melawan petarung abadi Bintang 2, tetapi mereka juga bertarung melawan petarung hebat di tahap awal petarung abadi Bintang 3 tanpa tertinggal. Peluang Xiaoyan untuk menang mungkin sangat rendah. Rincian dari 5 petarung hebat lainnya sudah jelas. Membaca, meskipun kekuatan bertarung Xiaoyan tidak buruk, perbedaan kekuatannya terlalu kentara. Rencana terbaik adalah agar Xiaoyan masuk ke 3 besar. Adapun nomor 1, saya khawatir tidak ada harapan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo,
Hi gelombang 8, gelombang M. Apa tahap kedua dari kompetisi? Pada saat berikutnya, Liu Qing berkata sedikit, jelas identitas Du Qifei tidak buruk, saya khawatir dia tahu sesuatu. Kita bisa mencoba di tahap kedua, tetapi jumlah orang yang mendaftar untuk tahap kedua seharusnya lebih sedikit, dan waktu untuk berakhir seharusnya segera. Duo Qifei mendengar kata-kata itu, sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, berbicara tentang tahap kedua. Pada saat itu, bahkan dalam identitasnya, ada rasa tidak berdaya. Jelas, tahap kedua ini bukan kekuatannya. Jumlah pelamar sedikit. Liu Qing tiba-tiba bertanya-tanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Karena sorotan sebenarnya ada di tahap ketiga. Du Qifei tertawa. Tahap ketiga, tapi akhir-akhir ini aku selalu gelisah, dan sepertinya ada kekuatan aneh yang mengalir ke tempat ini. Liu Qing menggelengkan kepalanya sedikit, tampaknya sebagai seorang praktisi cahaya di tahta suci. Dia cukup peka terhadap kekuatan kegelapan dan kejahatan, bahkan di dunia guntur yang dipenuhi guntur yang sangat menakutkan ini, itu masih membuat Liu Qing merasakan aura yang agak tidak percaya diri. Itu seharusnya ilusi. Lembah guntur pedang tempat kita dan wilayahnya dijaga ketat, dan tidak ada yang bisa terjadi. Du Qifei menghibur. Semoga begitu. Selanjutnya, mari kita tunggu dan lihat, siapa yang akan memenangkan kejuaraan di tahap pertama kompetisi. Setelah berbicara, keempat gadis itu juga mendiskusikan sesuatu dengan jelas. 10 hari berlalu dengan cepat. Dalam 10 hari ini, keenam pembangkit tenaga listrik itu dapat digambarkan sebagai pintu tertutup, berusaha mundur. Bagaimanapun, tidak satu pun dari keenam pembangkit tenaga listrik yang memasuki final saat ini adalah lampu hemat bahan bakar. Jika mereka tidak bergegas, mereka akan kalah dengan menyedihkan. Bum bum bum. Hari ini adalah acara bagi 6 teratas untuk maju ke 3 teratas. Saya mendengar bahwa di antara 6 teratas kali ini, ada 5 dosian bintang 2 dengan kekuatan penuh, dan tanpa diduga, seorang pria yang kekuatannya hanya di tahap awal bintang 2 juga masuk. Asli atau palsu, pria di tahap awal dosian bintang 2 juga dapat memasuki 6 teratas, begitu juga saya. Ayo, apa yang kamu tahu? Jangan melihat kekuatan orang lain di tahap awal dosian bintang 2, tetapi yang lain telah mengalahkan Feng Yu favorit yang memenangkan kejuaraan kali ini. Jika kamu meremehkannya, saya khawatir. Apa, Feng Yu? Apakah itu orang yang setenar lagu pastoral? Di arena yang tandus, ada ribuan orang, dan beberapa suara berisik terus mengobrol. Sebagian besar tokoh ini adalah kontestan yang telah tersingkir, tetapi sekarang setelah 6 teratas telah maju ke 3 teratas, mereka pasti akan sangat menarik, jadi mereka datang untuk menonton di arena yang sepi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Saudara Feng, mendengarkan ejekan terus-menerus dari orang-orang di sekitar, seorang Qian Ying berbicara dengan lembut, karena takut membuat orang-orang di sekitarnya tidak senang. Laba-laba, tidak apa-apa, Xiao Yan itu sangat kuat, dan aku selalu merasa bahwa dia sengaja menyembunyikan sesuatu. Jika kamu melawannya, kamu tidak boleh gegabah. Jika kamu kalah, lebih baik mengakui kekalahan. Karena Feng Yu dikalahkan oleh Xiao Yan pada saat itu, tidak mungkin kesombongan kehidupan pertama juga telah melemah, dan tidak peduli apapun yang lain, tidak ada kemarahan. Lagi pula, jika Xiao Yan tidak menahan napas terakhirnya dan tidak menyerangnya secara langsung, memberinya waktu untuk mengakui kekalahan, Feng Yu tidak ragu bahwa dia mungkin telah jatuh di bawah serangan yang mengerikan itu. Di mana Xiao Yan? Kenapa kamu tidak melihatnya? Setelah beberapa saat, sosok keempat wanita itu perlahan-lahan datang ke depan arena, tetapi Xiao Yan tidak ditemukan. Pada saat ini, di depan arena, 6 kursi yang disiapkan khusus untuk 6 pemain teratas muncul di hadapan semua orang. Aku baru saja pergi ke kediamannya, dan sepertinya dia masih dalam pengasingan. Liu Qing menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka tidak berani mengganggu pengasingan dosian yang kuat, jika sesuatu terjadi, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Tidak masalah, jika Xiao Yan tidak datang dalam waktu dekat, aku akan meminta saudara kelima untuk menunda waktu permainan. Duo Qifei juga memiliki temperamen seorang nona muda tertua, dan berkata langsung dengan caranya sendiri. Hei, arena hari ini benar-benar ramai. Setelah beberapa saat, duo Tianfeng membawa sekelompok prajurit terlatih langsung ke arena, dan suaranya memenuhi seluruh arena. Tuan ketiga ada di sini, sepertinya permainan akan segera dimulai.
Ayo, ayo pergi, 6 teratas maju ke 3 teratas, ayo bertaruh. Saya membeli Madrigal, 10.000 koin emas. Saya akan membeli Zomi, 20.000 koin emas. Suara teriakan terus datang dari suatu tempat di arena. Taruhan semacam ini tentu saja tidak berada dalam lingkup manajemen Forge Blade Thunder Valley, jadi tidak diblokir oleh Forge Tianfeng. Mengapa tidak ada yang membeli Xiao Yan? Orang yang bertanggung jawab atas taruhan itu berkata dengan sedih. Siapa yang bilang tidak? Saya membeli Xiao Yan, 1 juta koin emas. Mendengar suara ini, Liu Qing segera merentangkan kakinya yang panjang dan berjalan langsung ke arah orang yang bertanggung jawab atas taruhan itu. Sebuah cincin dengan pola khusus dilemparkan langsung ke atasnya. Memang benar 1 juta koin emas. Peluang Xiao Yan adalah 1:100, hehe. Orang yang bertanggung jawab atas taruhan itu tersenyum jahat. Xiao Yan, orang ini, beruntung bisa masuk dalam 6 besar. Seorang pria di tahap awal Douxian Bintang 2 tidak mungkin masuk dalam 3 besar, jadi menurutnya, bisnis Liu Qing tidak ada bedanya dengan bisnis yang merugi. Namun, orang yang bertanggung jawab atas taruhan itu tidak terduga. Justru karena 1 juta koin emas Liu Qing, dia hampir membuat keluarganya bangkrut. Tuan ketiga, karena semua orang sudah datang, seharusnya mungkin untuk memulai pertarungan 3 besar, kan? Muge berada di depan arena, dan dia dengan santai melirik posisi Xiao Yan, tetapi tidak ada Xiao Yan, dan segera berkata, "Di mana Xiao Yan?" Dia sepertinya menyadari bahwa Xiao Yan belum datang, jadi Duan Tianfeng mengerutkan kening. Tuan ketiga, sudah hampir waktunya untuk memulai, jika tidak, waktu yang ditentukan akan berlalu. Adapun mereka yang tidak muncul, mereka hanya abstain. Zomi di samping berkata pelan, oke, saya umumkan bahwa kompetisi untuk 6 teratas untuk maju ke 3 teratas akan resmi dimulai. Duan Tianfeng tentu saja tidak bisa melanggar aturan untuk Xiao Yan sendirian. Mari kita mulai mengundi. Duan Tianfeng berkata perlahan. Begitu suaranya turun, kelima sosok itu, 3 pria dan 2 wanita yang saling kenal, mulai mengundi. Pastoral untuk Spiderly, Zomi untuk Kristal Darah. Melihat mereka berempat perlahan memperlihatkan catatan di tangan mereka, orang-orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak agak senang. Xiao Yan vs. Heimu, pria terakhir berjubah hitam perlahan mengulurkan telapak tangannya dan memutuskan pertandingan terakhir. Pertandingan pertama, Xiao Yan vs. Heimu. Duan Tianfeng melirik sekilas, suaranya baru saja jatuh, dan tiba-tiba seluruh arena menjadi sunyi. Orang ini, tidak perlu takut dan lari. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan masih belum muncul, dan banyak orang yang hadir memiliki pikiran aneh. Tuan ketiga, Xiao Yan sudah lama tidak muncul, jadi mari kita umumkan sesegera mungkin. Susu gelombang pria berpakaian hitam itu mendengus dingin pada Du Tianfeng, suaranya cukup suram. Hei, aku membuat kalian semua menunggu. Tepat ketika Duan Tianfeng hendak mengumumkan, kekosongan di depan pria berpakaian hitam itu tiba-tiba terbelah, dan kemudian sosok yang dikenalnya muncul di hadapan semua orang. Xiao Yan, menyadari pemandangan ini, pria berpakaian hitam yang paling dekat dengan Xiao Yan sedikit terkejut. Jelas, mungkin ada sesuatu di tubuh Xiao Yan, yang membuatnya cukup ketakutan. Fluktuasi ruang angkasa, Feng Yu di samping melihat formasi perak yang dibentuk oleh Xiao Yan, dan dia mencium aura yang agak familiar. Untungnya, ada cara untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, jika tidak, aku benar-benar tidak akan bisa mengejarnya. Itu tidak cukup untukmu, sepertinya ada aura yang familiar. Xiao Yan menatap tajam ke arah pria berpakaian hitam di depannya, dan niat bertarung yang agung terpancar keluar. Pria berkulit hitam ini memiliki aura jahat yang agak tidak jelas. Meskipun tersembunyi sangat dalam, itu ditemukan oleh Xiao Yan. Aura orang ini sepertinya sedikit salah. Tahap tengah dari pertarungan abadi bintang 2. Anak baik, ternyata itu adalah terobosan dalam kemunduran. Duan Tianfeng melihat sosok Xiao Yan dan segera menyadari alasan mengapa Xiao Yan terlambat. Karena semua orang telah tiba, maka kalian berdua. Silakan. Suara Du Tianfeng baru saja jatuh, dan kedua sosok itu tiba-tiba berubah menjadi meteor dan mengalir ke pegunungan yang kompetitif. Ketika pembangkit tenaga listrik di luar lapangan melihat ini, mereka juga membuka mata mereka satu demi satu. Mereka juga ingin tahu siapa kuda hitam Xiao Yan dan pria paling misterius berpakaian hitam yang akan dibunuh pada akhirnya.
Kalian berdua, silakan masuk. Duan Tianfeng berkata perlahan kepada Xiao Yan dan pria misterius itu. Identitas dan kekuatan Xiao Yan secara alami jelas bagi semua orang, tetapi pria misterius itu sangat rendah hati sejak awal kompetisi. Tetapi tidak peduli seberapa rendah hati, setiap kali dia bertemu lawan yang tirani, dia akan menang, ditambah segala macam hal, maka dari itu identitasnya menjadi misterius. Orang ini tampaknya memiliki aura yang agak aneh. Liu Qing menatap pria misterius yang diselimuti jubah hitam dan bertanya-tanya apakah itu karena pengetahuan elemen cahaya tentang kejahatan atau intuisi. Tidak ada aturan dalam kompetisi bahwa seseorang harus menunjukkan wajah aslinya, yang tidak diragukan lagi melindungi privasi beberapa pria yang wajahnya terluka dan tidak dapat diungkapkan, tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi pria yang tidak dikenal seperti itu alasan yang cukup tepat. Aneh, Duo Qifei mendengar kata-kata itu, matanya yang indah sedikit berkedip, tetapi orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang hadir tidak menyadari bahwa di dahi Duo Qifei yang bijaksana, sebuah lingkaran cahaya misterius menghilang dalam sekejap. Lingkaran cahaya misterius ini tidak muncul di masa lalu. Hari ini, aku bertemu dengan pria misterius berpakaian hitam yang hanya muncul sesaat, tetapi terukir dengan napas lapar, yang lebih tirani daripada siapapun yang hadir hari ini, seperti kehormatan sepanjang masa. Tak terduga, hei, latar belakang orang ini tampaknya tidak normal. Pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan secara alami menyadari adanya kelainan pada tubuh Du Qifei, tetapi itu terlalu jauh untuk dipastikan. Xiao Yan dan para pria berpakaian hitam bergegas ke pegunungan kompetitif, dan aura mengerikan tiba-tiba memenuhi udara. Akhir dari petarung abadi bintang 2. Dengan kekuatan jiwa tiraninya, Xiao Yan merasakan aura pria berpakaian hitam itu, tetapi yang membuat Xiao Yan cukup sulit adalah bahwa dalam aura pria berpakaian hitam itu, ada sedikit jejak napas seperti klan jiwa. Apakah kamu Xiao Yan? Mereka berdua tidak berdiri di langit kali ini, tetapi di tanah datar yang agak kosong di pegunungan kompetitif. Pria berpakaian hitam itu berbicara sedikit. Siapa kamu? Ditanya seperti ini, Xiao Yan juga tahu sesuatu, dan segera membuka mulutnya. Dikatakan bahwa kau adalah putra kesayangan surga di benua Xuanling. Klan jiwa kami mengirim 2 orang kuat ke benua Xuanling, tetapi mereka menghilang secara aneh. Aku khawatir ini tidak ada hubungannya denganmu. Pria berbaju hitam itu berbicara perlahan. Benar saja, dia dari klan jiwa. Xiao Yan segera mengiyakan ketika pria berbaju hitam mengatakan ini. Tetapi Dewa Pejuang Klan Jiwa yang dikirim oleh Klan Jiwa ke benua Xuanling langsung dilenyapkan oleh Raja Xuanling, jadi Xiao Yan tentu saja tidak tahu tentang ini. Namun, Xiao Yan juga terkejut bahwa orang ini begitu cerdas dan benar-benar mengungkapkan identitasnya, apakah dia tidak takut menarik orang lain untuk mengejar dan membunuhnya. Sudahlah, tangkap dia dulu dan tanyakan dengan saksama. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tidak berbicara omong kosong dengan pria berpakaian hitam itu, dan nyala api yang menyilaukan memenuhi udara, menyebabkan seluruh ruangan dipenuhi dengan rasa tidak nyaman. Atribut api yang rumit, tapi misiku kali ini hanya kamu. Sudut mulut pria berpakaian hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, dan kemudian napas dari para pejuang abadi bintang 2 muncul seketika. Ki hitam yang aneh dan kekuatan api merah menyala baru saja muncul, dan ki hitam sepenuhnya ditekan oleh kekuatan api. Bagaimanapun, ki hitam milik ki hantu, yang menakutkan dan menyeramkan, dan atribut api hanyalah musuh bebuyutannya. Merasakan mata yang dingin dan membunuh di bawah jubah hitam itu, hati Xiao Yan tenggelam, dan kemudian tanpa ragu-ragu, kekuatan api yang menyilaukan itu mengembun menjadi naga merah menyala tepat di depannya, bersiul, dan meledak ke arah pria berpakaian hitam itu, tembak saja. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Susu, serangan yang sangat lemah. Melihat serangan Xiao Yan, pria berpakaian hitam itu tertawa aneh, dan kemudian jubah lengan bajunya terayun dengan ganas ke arah Xiao Yan, dan tiba-tiba ada semburan kabut hitam aneh, yang dengan cepat menghilang darinya muncul dari tubuhnya, dan akhirnya membentuk kabut hitam pelindung alami di sekitar tubuhnya. Bum bum bum, membiarkan naga api Xiao Yan mengandung kekuatan tirani seperti itu tidak akan membantu. Setelah beberapa saat, naga api Xiao Yan akan menghilang. Di sisi lain, kabut hitam pria berpakaian hitam itu gelap. Sangat, dikelilingi oleh kabut hitam, sosok pria berpakaian hitam itu langsung menghilang dari bidang penglihatan Xiao Yan. Dalam sekejap, seluruh ruang menjadi aneh, dengan angin suram bertiup. Kabut hitam aneh itu terus menggeliat dan mengembang di angkasa,
dan setelah beberapa saat, kabut itu mengembang hingga jarak beberapa ratus meter, dan sosok pria berpakaian hitam itu juga menyatu dengannya, membuatnya sulit dideteksi. Minum. Dengan teriakan keras, mata Xiaoyan bersinar, sosoknya bermandikan api, tinjunya tiba-tiba menghantam ke arah kekosongan di kabut hitam. Petik 2. Boom boom boom. Tinju Xiaoyan mengandung kekuatan penghancur yang cukup mengerikan. Di tempat tinju itu menyerang, bayangan hitam perlahan muncul dari kabut hitam. Konfrontasi antara tinju dan bayangan itu menyebabkan dua riak semangat juang yang besar. Menyebar ke segala arah, pertempuran antara keduanya menyebabkan suara keras di kabut hitam. Xiaoyan dan pria berpakaian hitam itu secara alami tidak dapat dibedakan, tetapi dunia luar menyebabkan gelombang keributan. Kabut hitam pria berpakaian hitam itu sangat aneh. Keduanya diselimuti kabut hitam dan hampir menghilang dari pandangan semua orang. Hanya Duo Tianfeng dan beberapa pembangkit tenaga listrik sempurna bintang 2 yang nyaris tidak dapat melihat serangan keduanya, yang membuat mereka merasa pria berpakaian hitam itu tidak dapat menahan rasa kagum. Identitas dan kekuatan pria berpakaian hitam ini. Pemilik lembah ingin memasang tali panjang dan menangkap ikan besar, tetapi saya harap tidak ada yang salah. Duo Tianfeng secara alami mengetahui detail beberapa orang berpakaian hitam, tetapi dia tidak terlalu banyak campur tangan gelombang bom-bom-bom. Di dalam kabut hitam, serangan gesekan yang hebat terus bergema di langit. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak orang ini, aku takut. Xiaoyan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya, lalu menghentikan gerakannya, dendam atribut api yang menyilaukan meledak dari tubuhnya. Karena mengandalkan intuisi Xiaoyan, efek kabut hitam ini tidak hanya memperkuat orang-orang berbaju hitam di bidang yang sama, tetapi juga terus-menerus menggerogoti dendamnya dan bahkan kekuatan jiwanya. Tidak bagus. Melihat ini, pria berbaju hitam itu berseru kaget, lalu bersiul ke arah Xiaoyan. Hancurkan aku. Xiaoyan tidak peduli dengan 3721, saat dia melepaskan Douqi dari tubuhnya, dia langsung meledak di kabut hitam. Boom, fluktuasi merah menyala yang sangat terang, seperti cahaya sisa sebelum akhir, sangat mempesona, lalu perlahan mekar di bawah mata pria berbaju hitam yang dibenci itu. Tabrakan, api panas itu langsung menelan kabut hitam, dan kabut hitam itu juga mencair dengan cepat, menampakkan wujud asli bumi. Benar-benar orang yang licik, pantas saja dia dirindukan oleh para mahakuasa klan jiwa kita. Baru pemanasan, mari kita akhiri di sini. Meskipun pria berbaju hitam itu marah, dia masih memiliki harga diri, seolah-olah hari ini, tidak peduli seberapa keras Xiaoyan berjuang, dia tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Apakah kamu akhirnya akan menggunakan cara yang sebenarnya? Melihat ini, Xiaoyan merasakan sedikit semangat di dalam hatinya. Jelas, Xiaoyan saat ini, jika dia melakukan semua yang dia bisa, akan menjadi ide yang bagus untuk menghadapi Dewa Pejuang Bintang 3. Si kecil, berhati-hatilah. Meskipun kekuatan orang ini hanya di tahap Dosian Bintang 2 akhir, klan jiwa memiliki banyak metode untuk menghadapi manusia dan tubuh jiwa. Jika ini tentang latar belakangnya, dia jelas bukan yang bisa kau hadapi sekarang, dan harus bertarung dengan cepat. Penguasa pemakan jiwa Ren He terus berbicara. Ya, Xiaoyan mengangguk ringan, jelas dia tidak akan berhati lembut atau ceroboh saat berhadapan dengan jiwa-jiwa kuat dari klan jiwa, dan apa yang dikatakan pemakan jiwa itu tidak masuk akal. Gulu-gulu. Pada saat berikutnya, aura hitam yang sangat gelap dan menakutkan muncul pada pria berpakaian hitam itu, seperti bulan yang cerah, dan kemudian mengalir ke langit di bawah mata Xiaoyan yang terkejut. Huhuhu, udara hitam baru saja mengalir ke langit, dan segera menyelimuti seluruh ruang, dan hawa dingin yang mengalir ke hati Xiaoyan muncul. Susu, kali ini, kau akan mati. Tepat saat ki hitam mengalir ke langit, tiba-tiba bergulung menjadi awan hitam yang tirani. Di awan hitam, setiap detak jantung membuat hati Xiaoyan menjadi sedikit lebih bermartabat. Api akan datang, Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, dan tidak berani mengabaikannya. Inti ember atribut api di tubuhnya langsung memadatkan api merah menyala di bawah operasi Fenjue berkecepatan tinggi, membungkus seluruh tubuh Xiaoyan dengan erat. Itu hanya kecemerlangan kunang-kunang. Kunci jiwa 3 tahap. Seluruh ruang diselimuti kabut hitam, jadi sosok pria berpakaian hitam itu bertengger di awan hitam. Dengan teriakan keras, 3 rantai yang sangat gelap dan aneh, dengan semburan cahaya dingin, muncul dari awan hitam dan meraung ke arah Xiaoyan. Di atas rantai, rune hitam kecil tampaknya memiliki kekuatan yang cukup tirani,
dan ruang yang mereka lewati samar-samar memancarkan jejak kegelisahan. Huang Quan mengacu pada telapak Huang Quan. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Tampaknya pria berpakaian hitam itu menyerang sesuka hati, tetapi Xiao Yan tahu tirani tiga rantai itu, dan segera tidak berani ragu. Dia melemparkannya keluar dan menahan tiga rantai pria berpakaian hitam itu. Xiao Yan tahu tirani tiga rantai itu, jadi tentu saja serangan ini hanya untuk menunda waktu. Tabrakan. Begitu kedua, kekuatan itu saling bersentuhan, suara ledakan energi yang memekakkan telinga terus berlanjut dalam aliran yang tak berujung, dan seluruh ruang dipenuhi dengan bau yang luar biasa panas. Angkat aku satu kaki. Sebelum keduanya menyerang, Xiao Yan tiba-tiba membanting penguasa api kuno itu, dan dia meluncur menjauh dari telapak tangannya. Dengan angin yang agak kencang, dia menembak pria berpakaian hitam itu di atas langit pergi. Bang bang bang. Melihat pukulan Xiao Yan yang dahsyat, pria berpakaian hitam itu mendengus dingin, dan tiba-tiba guntur hitam dipancarkan dari awan hitam di sekitarnya. Penguasa kuno Yi Huo Heng milik Xiao Yan saling bersentuhan. Boom! Suara gesekan logam yang keras terus keluar dari penguasa kuno api abadi, tetapi tidak peduli seberapa tirani petir hitam milik pria berpakaian hitam itu juga dicegat di bawah penguasa kuno api abadi. Ini belum berakhir. Pria berpakaian hitam itu mencibir, dan tiga rantai itu langsung mematahkan serangan Xiao Yan, dan semburan cahaya dingin seperti ular berbisa, menyerang Xiao Yan dari sudut yang sangat licik. Jika serangan tirani semacam ini terkena, tidak perlu diragukan lagi. Saya khawatir itu akan sama tiraninya dengan Xiao Yan, dan itu juga akan melemah untuk sementara waktu. Sepertinya kemenangan dan kekalahan sudah terbagi. Xiao Yan, yang tidak memiliki penguasa kuno api abadi, tidak berbeda dengan tangan kosongnya saat ini, dan efektivitas tempurnya mungkin sangat berkurang. Pendeta di luar lapangan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak absen dari pertempuran Xiao Yan beberapa kali ini, jadi dia secara alami merasakan efektivitas tempur Xiao Yan. Kuat dan tirani memiliki banyak kaitannya dengan penguasa kuno api yang berbeda. Namun, dia tidak tahu bahwa penguasa kuno api yang berbeda memiliki banyak efek misterius untuk menekan dendam. Tanpa belenggu penguasa kuno api yang berbeda, Xiao Yan Fang saat ini adalah kondisi puncak yang sebenarnya. Terlalu berlebihan untuk meremehkanku. Xiao Yan mencibir, dan kemudian tepat ketika tiga rantai hendak menyerangnya dengan napas yang ganas, ruang di sekitarnya tiba-tiba menggeliat, dan kemudian saat berikutnya, sosok Xiao Yan menghilang begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Melihat Xiao Yan yang menghilang, ketiga rantai itu juga tiba-tiba kehilangan target dan menghilang dalam sekejap, bahkan menyebabkan wajah pria berbaju hitam itu berubah drastis. Jelas, menurut informasi yang dimilikinya, Xiao Yan baru saja melancarkan serangan semacam ini. Tidak ada catatan keterampilan bertarung. Apakah kamu mencariku? Pria berbaju hitam itu melihat sekeliling dengan cemas di awan gelap, dan kemudian ruang di awan gelap itu bergoyang sedikit, dan kemudian napas yang agak menakutkan memenuhi udara. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Napas ini tidak diragukan lagi beberapa kali lebih tirani daripada Xiao Yan sebelumnya. Keluar dari sini. Dengan teriakan keras, Xiao Yan, yang baru saja muncul, memukul pria berbaju hitam itu dengan pukulan berat. Puff! Pria berpakaian hitam itu tentu saja tidak menyangka Xiao Yan akan melakukan perjalanan dalam jarak yang dekat, jadi dia tidak memiliki pertahanan sedikit pun, dan langsung ditinju oleh Xiao Yan dari jarak yang begitu dekat. Kekuatan penghancur dan benturan yang sangat besar membuat sosoknya langsung menghadap. Terbang terbalik di tanah. Bajingan! Pria berpakaian hitam itu dipukul begitu keras oleh Xiao Yan sehingga sosoknya menghancurkan lubang sedalam puluhan meter di tanah, dan bahkan jubah hitam yang menutupi tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Kau memaksaku. Kunci jiwa langit. Berdiri, dia menatap Xiao Yan di langit dengan wajah pucat. Pria berpakaian hitam itu tidak bisa menahan napasnya menjadi suram. Tabrakan. Begitu suara pria berpakaian hitam itu jatuh, rantai merah berukuran beberapa meter perlahan muncul di permukaan tubuh pria berpakaian hitam itu. Rantai merah itu cukup kecil, dan rune berwarna darah di atasnya bahkan lebih kecil, tetapi juga lebih halus. Ada rasa tidak nyaman yang samar-samar yang membuat kulit kepala Xiao Yan geli. Puff! Ketika rantai merah itu muncul, Xiao Yan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya samar-samar menunjukkan sedikit rasa takut. Jari keempat langit dan jari kedua. Hancurkan langit.
Sebuah suara agung gelombang memenuhi seluruh tubuh Xiao Yan dengan aura mengerikan yang tak perlu diragukan lagi. Dia mengangkat jarinya sedikit, dan kemudian sinar cahaya menyilaukan yang memadatkan seluruh tubuh Xiao Yan, akan menghadap pria berpakaian hitam di tanah. Senang datang, mari kita putuskan hasilnya dengan satu gerakan. Kunci surga jiwa, kekuatan untuk mengunci jiwa. Tekan aku, Susu. Melihat Xiao Yan juga melepaskan serangan tirani seperti itu, pria berpakaian hitam itu tertawa liar, tanpa rasa takut sedikit pun, rantai merah di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan aura yang menakutkan, dan bagian tajam dari rantai itu membawa semburan teror seperti racun. Fluktuasi menuju Xiao Yan, dan sungguh mengherankan bahwa Xiao Yan benar-benar terkunci. 4 jari di langit menembus langit. Hancurkan untukku. Xiao Yan juga mendengus dingin, mengunci pria berpakaian hitam itu pada ketinggian di bawah nol, lalu perlahan mengangkat jari-jarinya, seperti Buddha raksasa yang berharap Henggu tidak akan jatuh, dan dengan lembut mengetuk pria berpakaian hitam di tanah. Sabu-sabu, jari raksasa dengan cahaya 100 meter, dengan energi mengerikan yang tak tertandingi, tiba-tiba menyerang rantai merah yang berisi aura pemusnahan. Boom, kekuatan dahsyat mengguncang seluruh pegunungan kompetitif. Kedua orang ini benar-benar dua monster. Melihat mereka berdua bertarung dengan sangat sengit di lapangan, Duo Tianfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa gugup. Xiao Yan, kuharap kau tidak mengecewakan kami. Begitu Xiao Yan dikalahkan, pria berbaju hitam itu harus mengambil tindakan.